Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Semoga masih semangat. Sudah pada sarapan kan? Sudah. Oke. Baik, anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran untuk mata pelajaran matematika. Baik, kita langsung saja. Sekarang kita belajar matematika untuk pecahan senilai. Nah, kita ingat-ingat kembali untuk pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang konsep pecahan. Kita mengingat-ingat sebentar ya. Oke, ini yang kita pelajari kemarin, minggu kemarin tentang pecahan. Jadi pecahan itu kalau kita simpulkan secara sederhana, itu adalah bagian terhadap keseluruhan. Yuk kita ingat-ingat lagi yang kemarin ya. Contoh pertama, ini ada kotak dibagi 4. Nah, yang diarsir itu nilainya 1/4. Kemudian contoh yang kedua, dibagi 4 juga, cuma yang diarsir ada 2 kotak. Jadi dia nilainya 2/4. Betul. Nah, kemudian contoh yang ketiga, ini ada berapa kotak tuh? Ya, semuanya ada 12 kotak. Yang diarsir yang warna merah itu ada 5. Berarti nilainya 5/12 gitu ya. Dimana yang di atas itu disebutnya pembilang, yang di bawah disebutnya nilai. Oke, sekarang udah ingat ya? Baik, kita lanjutkan sekarang ke materi untuk pecahan senilai. Oke, kita lanjut ke pecahan senilai ya. Nah, kita coba lihat gambar-gambar berikut. Ini ada kotak-kotak lagi, kita ibaratkan ini coklat ya, seperti soal yang minggu kemarin. Ada sebatang coklat, dibagi 2, satu bagiannya berarti nilainya 1/2. Nah, dengan coklat yang sama, sekarang kita bagi 4. Bagi 4, tapi yang diarsir atau yang diambil ada 2 kotak. Nilainya berapa? 2/4. Ya. Kemudian, nah dengan coklat yang sama juga, kita potong-potong menjadi 8 bagian. Kita ambil 4 bagiannya, berarti nilainya 4/8. Begitu juga ini ya, terakhir. Jadi nilainya 8/16. Nah, kita lihat, coba kita perhatikan gambar-gambar ini. Ini secara utuh, ini kan bagiannya sama ya, besarnya sama, cuma beda pemotongannya saja yang berbeda. Nah, inilah nanti yang disebut pecahan senilai. Nah, kita perhatikan lagi. Lihat 1/2. 1/2 dengan misalkan dengan 2/4 deh, yang dekat. 1/2 dan 2/4. Kalau kita lihat gambarnya, yang di ASI itu kan besarnya sama ya. Walaupun di sini 1/2, angkanya berbeda ya, di sini 1/2 dan 2/4, dalam gambar itu ternyata sama besarnya. Nah, itu ya, berarti 1/2 dan 2/4 itu nilainya sama. Nah, kita contoh yang lain, misalkan 1/2 dengan 8/16. Kita lihat walaupun angkanya di sini 8/16 itu besar ya, tapi kalau kita gambarkan ternyata besarnya sama antara 1/2 dan 8/16. Nah, jadi 1/2 dan 8/16 itu adalah pecahan senilai. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh satu lagi deh. Misalkan 2/4 dengan 4/8. 2/4 dan 4/8. Kalau kita gambarkan ternyata sama juga besarnya ya. Walaupun kotak-kotaknya 4/8 itu lebih banyak, tapi kalau misalkan kita sandingkan ternyata besarnya sama. Maka 2/4 itu senilai dengan 4/8. Nanti kalian bisa jelaskan yang lainnya. Gitu ya, contoh-contoh misalkan 1/2 dengan 4/8,
2/4 dengan 8/16 misalkan. Silakan kalian diskusikan agar lebih paham. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih nanti menentukan pecahan senilai? Nah, kita kan mungkin nanti menentukannya tidak memakai gambar lagi ya. Itu sebagai contoh membuktikan bahwa angka-angka atau bilang-bilang pecahan yang berbeda itu bisa jadi senilai gitu. Nah, sekarang kita perhatikan sekarang. Kita ambil contoh yang tadi. 1/2 dengan 2/4. Kita menentukan pecahan senilai tanpa gambar sekarang ya. Nah, kita lihat 1 dengan 2. Ini sama-sama pembilang ya. Ingat yang di atas itu namanya pembilang. Kita lihat pembilangnya yaitu 1 dan 2. Tadi kan kita sudah tahu bahwa 1/2 itu dengan 2/4 itu senilai kan? Nah, sekarang kita mencari bagaimana menentukannya tanpa gambar. Nah, kita lihat 1 dan 2. Nah, gitu ya. Nah, ternyata 1 itu dikali 2 sama dengan 2 kan? Maka penyebutnya pun harus sama dikalikan dengan 2. Tuh, akhirnya sama dengan 4. Jadi itulah bisa disimpulkan, maka 1/2 senilai dengan 2/4. Ingat tadi kata kuncinya ya, pembilang dan penyebut itu diperlakukan sama. Kalau pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya pun dikalikan 2, maka akan menghasilkan pecahan yang senilai. Nah, maka 1/2 senilai dengan 2/4 atau 1/2 sama dengan 2/4. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Nah, kita lihat di sini ada berapa? Ada 8/16 dan 2/4. Gitu ya. Tadi kita sudah lihat dalam gambar bahwa 8/16 dan 2/4 itu pecahan senilai. Nah, kita lihat susunannya juga berbeda dengan contoh yang tadi. Kalau yang tadi sebelah kiri itu angka-angkanya lebih kecil kan? Iya, yang sebelah kanan lebih besar. Nah, sekarang dibalik. Yang sebelah kiri angka-angkanya lebih besar, sedangkan sebelah kanan lebih kecil. Nah, kita lihat bagaimana kan nih? Bagaimana kita mencarinya? Nah, kita lihat juga pembilangnya dulu, yaitu 8 dengan 2. Nah, diapakan nih? 8 menjadi 2 ternyata dibagi 4. Ya, 8 dibagi 4 menjadi 2. Nah, seperti yang Bapak bilang sebelumnya, penyebutnya pun harus diperlakukan sama dengan apa yang diperlakukan kepada pembilang. Nah, kalau pembilangnya dibagi 4, maka penyebutnya pun dibagi 4. Nah, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi 8/16 itu senilai dengan 2/4. Atau 8/16 sama dengan 2/4. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalnya tidak pahami, nggak apa-apa, ulang lagi videonya biar kalian lebih paham. Dan jangan lupa berdiskusikan dengan teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kesimpulannya. Nah, perhatikan kesimpulannya. Jadi, pecahan senilai itu dapat ditentukan dengan mengkalikan atau membagikan penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Nah, kalau misalkan masih belum bisa dipahami, ulangi lagi videonya, nggak apa-apa gitu ya. Dan diskusikan dengan teman-teman. Jadi nanti setelah kalian memahami isi video ini, nanti boleh kalian mengerjakan LKPD-nya. Oke, baik. Selamat belajar, tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita tetap berdoa, mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu di kelas ini. Tidak lagi seperti ini. Oke, amin. Oke, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.